Nah, jadi kita bertemu ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam sambil jabat tangan. Itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, itu anytime, kapanpun. Kemudian kenduren, wallahu a'lam, karena tidak ada bahasa Arabnya kenduren juga susah itu. Betul-betul tasih. Inna kana Rasulullah SAW kendurenun fi Ramadhani, ya, enggak ada. Jadi kenduren itu betul-betul tradisi saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin teman-teman lewat IG-nya Ayah di @ustadzujayanto.official. Hari ini, karena ini udah Ramadan ya, awal-awal Ramadan, kita akan bahas tentang memaafkan. Pasti kan kemarin dapat broadcast kayak seputih kapas, sebening embun gitu. Orang-orang pada saling minta maaf. Padahal gitu. cuman copy paste. Ayah buat itu kembali ke ayah lagi. Ini yang buat saya kok. Soalnya asal deh. Tapi itu lebih kepada tradisi. Sebetulnya tidak ada syariat untuk saling memaafkan jelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Bahkan Syawal itu sendiri tidak ada seperti itu. Tetapi saling memaafkan itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 133, 134, 135 itu anjuran umum bahwa ciri orang yang beriman, bertakwa itu selalu berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kedua, menahan amarah, saling memaafkan. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Tapi tidak ada syariat jelang Ramadan yang khusus gitu. Khusus untuk saling maafkan ya anytime. Mosok kita mau minta maaf aja nunggu Ramadan atau nunggu Syawal. Baik-baik saja, tetapi tidak ada syariat untuk itu. Artinya kan biasa toh terus bertebaran tentang itu yang senang provider itu ya. Jadi bisnis tuh. Zaman dulu masih ada SMS, masih ada itu diuntungkan sekali, miliaran rupiah. Soalnya panjang-panjang. Iya, miliaran rupiah itu dikeruk oleh provider untuk itu. Ya, jadi oke saja mau minta maaf itu ya, tapi begitu salah ya minta maaf. Jadi karena ridho Allah fi ridho ibadi, ridhonya Allah pada ridho hambanya. Karena kesalahan kepada Allah cukup kita istighfar, tapi kesalahan kepada manusia setelah istighfar kita juga saling minta maaf kepada sesama. Oke, itu langsung pertanyaannya. Ya. Yang pertama, Ustadz, ini hampir sama sih kayak yang udah dibahas Ayah. Apakah ada dalilnya tradisi maaf memaafkan sebelum bulan Ramadan? Karena di kampung saya setiap sebelum Ramadan ada tradisi keliling kampung untuk salam-salaman, kenduren dan ziarah kubur. Ya. Tentang salaman-salaman ada, itu tidak hanya Ramadan, anytime. Ketemu satu dengan yang lain bermusafahah. Musafahah itu menggugurkan dosa di antara keduanya jadi celah jarinya. Yaitu ketika bertemu dan berpisah. Nah, jadi kita bertemu ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam sambil jabat tangan. Itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, itu anytime, kapanpun. Kemudian kenduren, wallahu a'lam, karena tidak ada bahasa Arabnya kenduren juga susah itu. Betul-betul tasih. Inna kana Rasulullah SAW kendurenun fi Ramadhani, ya, enggak ada. Jadi kenduren itu betul-betul tradisi saja. Kalau itu maunya sedekah ya boleh aja lah, masa enak untuk berbagi. Karena kalau Ramadan di Arab Saudi sendiri semua makanan itu dikeluarkan ke masjid-masjid untuk memberi buka puasa karena dia dapat pahala sebagaimana yang berpuasa. Tapi kalau tradisi kendurennya saya tidak, apalagi keliling kampung. Keliling kampung itu dalam rangka apa saya nggak ngerti, tapi itu betul-betul tradisi, itu laisa minal Islam. Tapi boleh apa enggak? Ya selama tidak melanggar syariat tidak ada masalah itu.
Yang penting jangan ada keyakinan yang ada di dalamnya. Seolah-olah itu menjadi syariat gitu. Sama dengan habis sholat, jabat tangan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau habis sholat harus berjabat tangan, lah itu yang mengharuskan atau tradisi. Makanya ada orang yang habis sholat itu diajak jabat tangan lalu nggak ada dasarnya, dikasih. Nah, itu ya nggak bijak juga. Ya, jadi orang sedang wirid ya jangan diajak jabat tangan dulu. Nah, dia karena lagi wirid, lagi doa, lagi zikir. Nah, setelah itu mau berpisah jabat tangan gitu. Jadi kalau ditanya apa ada syariatnya, enggak. Tetapi lakukan silakan saja asal tidak melanggar syariatnya. Ya. Kalau yang ziarah kubur? Ziarah kubur itu awalnya dilarang. Tapi al-an fajuruha litadhkiratil maut. Karena dulu orang ziarah kubur itu salah. Di dalam berziarah malah ada keyakinan tertentu minta-minta di kuburan. Makanya tetapi di akhir-akhir kenabian al-an fajuruha. Sekarang kamu banyaklah berziarah kubur. Litadhkiratil maut, untuk mengingat kematian. Bagus. Apa enggak di sini nggak bisa ingat mati? Bisa, tapi lebih ingat di kuburan daripada di sini. Itu. Jadi ziarah kubur itu sangat dianjurkan, tetapi tidak harus di bulan Ramadan atau jelang Ramadan. Anytime. Bagus. Bahkan kalau perlu, ayah pernah ke satu ulama di ulama besar di Jawa Timur, itu dikasih tempat tidurnya itu sebelahnya itu ini apa? Makamnya. Bukan makam, tapi ada kijing, ada apa? Ya ada nisanan itu. Oh, maksudnya itu. bukan beneran. Bukan beneran, nggak ada jenazahnya di situ. Tapi dikasih nisan. Untuk apa? Untuk ingat mati. Karena toh kalau kita tidur itu seolah-olah orang mati. Makanya kan kita itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu. Nah, setelah dikembalikan lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Supaya orang ingat mati. Terus bisa tidur nggak? Bisa saja, tergantung. Tergantung ya itu. Malah justru cepat tidur. Bagus juga untuk mengingatkan kematian. Jadi memang bagus juga untuk mengingatkan kematian karena orang al-kayis atau al-mikyas, orang yang cerdas itu siapa? Bukan profesor doktor. Orang cerdas bukan lulusan psikologi UNER, bukan. Itu. Yang sekarang baru mau S2. Itu. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan istiqdad untuknya, dan dia selalu menyiapkan untuknya. Jadi ketika kita ingat mati dan membuat persiapan untuk bekal kematian, itulah orang yang cerdas. Di mata Allah itu orang yang al-kayis atau al-mikyas. Orang yang selalu dzikir, ingat kematian dan senantiasa menyiapkan untuk kematian. Ya. Jadi ziarah kubur oke-oke saja, tapi tidak harus mensyariatkan harus jelang ini, ya kapanpun, anytime. Dan itu betul-betul tradisi, makanya penerbangan menjadi peak season kalau pas gitu. Ayah suruh cari tiket Jakarta Jogja gitu aja, susahnya luar biasa karena banyak orang mau ziarah. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya memiliki trauma terhadap perlakuan keras dari orang tua. Ada perkataan dari orang tua saya yang saya ingat hingga saat ini. Walaupun saya tetap taat dengan orang tua, namun hati saya masih sulit untuk memaafkan. Apakah saya berdosa atas hal itu? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa memaafkan orang tua saya? Ya, sekarang dibaca surat Al-Imran. Kalau kamu orang bertakwa, apalagi pada orang tua, itu harus punya sifat pemaaf. Al-Imran 133, 134, 135. Ada 5 ciri orang yang bertakwa. 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan kamu bersegera supaya kalau Allah aja mau mengampuni, kenapa kamu nggak mau mengampuni? Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya, pertama kita kenapa suruh bersegera? Karena kematian itu anytime. Kematian itu kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Maka segera. Jangan sampai
tobat ditunda-tunda. Nunggu momen gitu. Nunggu momen, nah, belum tentu sampai momen itu. Berapa banyak, karena di dunia ini serba mungkin. Kalau di akhirat itu pasti, kematian itu pasti. Al mautu babun kullu nasiyat kuluha. Mati itu kayak pintu, semua orang pasti mau. Dan di akhirat semuanya serba pasti. Oh, nanti di neraka kan sakit sebentar. Nanti kalau sudah adaptasi lama-lama ya enggak, jangan begitu. Pasti gitu. Surga nanti ya bosen. Oh, seneng bidadari ya sebentar. Habis itu ya bosen. Enggak. Di sana itu pasti dan abadi. Artinya kita tidak bisa kalau serba pasti di dunia itu serba mungkin. Demikian juga mungkin kita masih hidup di Ramadan yang akan datang, mungkin tidak. Nah, jadi segera. Ya, terus? Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dapat ampunan, dapat surga. Ya. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi siapa yang bisa masuk di situ? Dapat ampunan, masuk surga, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak. Infak. Baik di waktu lapang maupun sempit. Infak kok di lapang maupun sempit? Karena infak tidak harus dalam keadaan punya harta. Saya ingin persingkat saja. Infak itu boleh tenaga, boleh pikiran, boleh bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bahkan bisa dengan doa, bisa dengan senyum. Sikap kita pada orang lain itu infak. Menyingkirkan duri itu sudah sedekah. Jadi maka dalam waktu sempit saja bisa. Maksudnya doakan orang nggak bisa. Doakan orang-orang itu misalnya. Itu doakan kebaikan itu aja sudah bagian dari infak kita, sedekah kita. Jadi lapang bisa bersedekah, orang sempit pun bisa bersedekah. Itu sedekah nggak punya uang, boleh dengan tenaga. Ya, itu bisa dengan pikiran, nyumbangkan ilmunya. Itu ya, itu. Jadi kayak bangunan masjid. Oh, saya ini arsitek, saya nggak punya uang, ya udah saya gambarkannya, desainnya gratis. Itu bagian dari sedekah juga. Ya. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarah mereka. Menahan amarah, ya, menahan amarah. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kadang-kadang setan itu kalau pada waktunya susah. Karena orang marah itu datangnya dari setan. Orang marah pasti teriak, orang marah pasti mendekat. Dekat kok teriak karena dijauhkan dari hatinya, yang jauh hatinya. Dan pasti bahasanya kasar. Dan pasti hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset. Oh, deket kok teriak. Mau pelan. Goblok, bego, buset, nggak mungkin. Kan tidak menjiwai. Iya, harus menjiwai. Goblok lu, bego lu, gitu. Buset lu, gitu. Orang demo kok goblok, ya kurang bagus. Emang ya, karena itu datangnya dari setan. Ya, itu ya. Ya, menahan amarah. La taghdab walakal jannah, kata Nabi. Kalau kamu bisa menahan amarah, maka surga ada di depan. Terus? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini. Apalagi orang lain aja dimaafkan, apalagi ini orang tua kita. Kamu pengen surga enggak? Pengen dapat ampunan dari Allah enggak? Kalau Allah mau ngampuni, kamu juga harus mau mengampuni orang lain. Ya, jadi dengan motivasi ini, dan terus? Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan dia senantiasa dalam berbuat baik. Ya. Ya, kebaikan itu dalam banyak hal. Ya, mengampuni orang itu, memaafkan orang itu juga kebaikan, sedekah juga kebaikan, menahan amarah juga kebaikan. Nah, ternyata kebaikan itu tidak hanya sedekah saja, tapi membuat orang senang itu juga sedekah, juga kebaikan. Ya. Itu. Dan mungkin kalau misalnya memang nggak bisa memaafkan, kan memang susah ya. Ya. Maksudnya itu ya, secara natural kan memang susah. Tapi ya kita harus berdoa, ya Allah kenapa hati saya keras, kenapa nggak memaafkan. Atau juga bisa mungkin minta bantuan ke psikolog, psikiater bisa, kan, karena itu juga bisa ditangani. Bisa, kalau sederhana saja dilihat asas afdaliyahnya. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Dulu pernah punya baik pada kita. Kita ada di dunia karena orang tua kita. Nggak ada orang tua kita, kita nggak ada di sini. Ya, jadi
masih ada. Kan kita nggak pernah nginget bagaimana waktu kecil kita. Orang tua itu kamu sakit, orang tua ikut sakit. Tapi orang tua sakit apa kamu ikut sakit? Enggak juga, gitu semuanya. Kamu belum punya anak, jadi nggak bisa merasakan. Iya. Oh, anak itu gimana? Belum ada dapat sekolah, mikir. Sudah dapat sekolah, mikir lagi untuk biayai. Anak tinggal GoFood aja, tinggalin semuanya. Main ini. Tapi yang untuk itu gimana? Ngisi ininya, e-walletnya gimana? Itu tinggal main pencet saja. Gimana bisa mencet kalau nggak ada saldonya? Bagaimana bikin saldonya? Ya, gitu. Oke, next. Iya, giliran gitu dipercepat ya. Ustadz, bagaimana ciri ikhlas dalam memaafkan? Karena seringkali saya bilang sudah memaafkan, namun sulit dalam melupakan kesalahan. Jadi terasanya tidak ikhlas, Ustadz. Lah ya itu sudah tahu.